presiden, tapi hobinya nonton bokep. Beri komentar kami netizen, pantes kau bapak jadi presiden. Bilang buat bapakku berambut uban, jangan baper para relawan. Ini lagu buat kami hiburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Jadi apa yang hari ini ramai menjadi sosok perbincangan di warganet, Ganjar Pranowo, ya, yang tentu ini pasti sangat disesali oleh dia, ya, karena pengakuannya di podcastnya bersama Deddy Corbuzier 1 tahun yang lalu barangkali ya. Tapi kemudian hari ini juga terus menjadi perbincangan karena ini hal yang serius. Ganjar menganggap ini hal yang lumrah, hal yang wajar. Tapi sejatinya ini adalah sebuah awal kehancuran negeri ini. Ya, film porno. Luar biasa gitu. Kita akan coba urai, kita akan coba ungkap apa dampak yang akan terjadi ya, kalau hobi nonton porno ini kemudian dalam tanda petik dilegalisir, diperbolehkan, disahkan oleh negara. Atau kalaupun tidak oleh negara, ini ditunjukkan oleh pemimpin. Ingat, pemimpin itu adalah teladan. Teladan itu untuk diikuti, baik yang benarnya maupun yang buruknya. Maka beban seorang pemimpin luar biasa. Dunia dan akhirat. Mungkin 1-2 ya situs-situs porno gitu lah. Yang pernah lu nggak sengaja mencet itu katanya. Saya pernah nggak sengaja mencet, terus kemudian saya nggak sengaja ngirim gitu. Pak Ganjar, ini kok Pak Ganjar nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Ya, luar biasa ya. Nah, kalau saya nonton film porno salahnya di mana? Salahnya Anda cacat moral. Kawan dia alumni dari Kanada di neuroscientific di jurusan untuk saraf ya, itu kita diskusi ternyata selain narkoba sekarang ini yang paling bahaya itu pornografi itu begitu seseorang kemudian menggunakan fungsi pandangannya untuk melihat tayangan seperti itu langsung merusak ke fungsi otaknya, dia masuk tuh menginfeksi, kadang-kadang candunya lebih besar daripada narkoba. Orang yang sudah kecanduan pornografi itu lebih serem daripada orang kecanduan afiun dan sebagainya. Karena merusak pikirannya, bentuknya manusia tapi akalnya binatang. Risetnya ada, dalilnya ada. Kemudian itu dibuat lumrah oleh seorang calon pemimpin negeri ini. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya negeri ini kalau cara-caranya terus masih seperti ini. Nah, kita berbicara konsep pencitraan yang kita maknai dalam pandangan rakyat hari ini. Yang positif, yang negatif dibuat jadi positif. Ini luar biasa gitu, sehingga dibolak-baliklah persepsi kita. Ini yang harus betul-betul kita berhati-hati. Ini menjadi lahan dakwah kita untuk kita sampaikan pada sekeliling kita, pada sahabat kita, pada anak istri kita, pada saudara-saudara kita, pada kawan-kawan kita. Ini kewajiban kita. Tantangan kita hari ini bagaimana? Media mainstream sudah dikuasai mereka. Konon katanya data, ada yang mengatakan sampai 100 triliun pun sudah bisa disiapkan untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dan cara-caranya Ganjar akan meniru cara-caranya Jokowi. Ya, karena itu sudah dianggap berhasil. Maka, apakah rakyat akan kembali terbuai dengan realitas semua itu? Apakah Anda puas dengan kepemimpinan presiden kita hari ini? Iya, silakan itu Anda yang jawab sendiri. Kemudian Anda pilih
Kalau Anda mendapatkan keuntungan dari pemerintahan hari ini, barangkali Anda menganggap pemerintahan ini berhasil. Tapi kan mestinya melihat secara makro, melihat secara keseluruhan rakyat Indonesia. Apakah makin sejahtera, apakah makin nyungsep? Toleransi beragama, apakah makin bagus, apakah makin ngaco? Ini kan data-data, ini indikator-indikator yang bisa kita lihat untuk kita memutuskan. Nah, serupa, tapi tentu tidak sama. Ketika kita melihat ada beberapa alumni dari Unpad yang juga bisa jadi ini permainan media juga. Kemudian di framing bahwa alumni Unpad mendukung Ganjar Pranowo. Ini kan luar biasa juga ini. Menarik-narik bukan hanya institusi perguruan tinggi saya kira. Seluruh institusi ditarik gitu, di framing. Dan nanti kita lihat seberapa persen yang berhasilnya ya. Nah kita lihat, kita tahu kemarin sehingga ada gerakan dari para alumni Unpad yang lainnya yang tentu tidak pro Ganjar yang merasa keberatan ya. Nah ini ada surat beredar, surat terbuka kepada yang terhormat alumni Unpad dari seluruh fakultas. Hal dukungan alumni Unpad pada Pilpres 2024. Sehubungan dengan adanya berita dari RMOL Jabar 24 April 2023 bahwa alumni Universitas Pajajaran mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2024, kami menganggap berita ini sungguh dapat merusak nama Unpad itu sendiri. Framing lagi ya. Sebagaimana diketahui secara luas, GP terlibat kasus korupsi EKTP. Mengakui sebagai penggemar film porno, menindas rakyat miskin di Wadas, serta menjadi boneka partai dan boneka para taipan. Jelas bahwa rekam jejaknya buruk dan tidak pantas memimpin Indonesia. Dalam rangka menetralisir berita tersebut, kami mengundang Akang Cece sekalian untuk kiranya dapat hadir pada pertemuan insya Allah pada hari Ahad. Seminggu lagi ya. 7 Mei 2023 jam 13 sampai selesai, tempat The Parlor Hills, Jalan Ranca Kendal Luhur nomor 9 Ciburial Cimenyan Kabupaten Bandung. Demikianlah undangan ini kami sampaikan, semoga kita dijauhkan dari halangan untuk hadir dan bersama akan membahas masalah ini sekaligus melakukan konferensi pers. Terima kasih. Bandung 26 April 2023. Wassalam. Atas namanya nih banyak ya, Dr. Insinyur Mehmet Hakim MM. Beliau beberapa kali ya ke tempat kita. Profesor Herman Susanto SPOG, Rizal Fadilah Sarjana Hukum, beliau juga pernah datang ke sini. Pak Mehmet Hamdan, tokoh Purwakarta ya. Dr. Anes Setia Dharma Pelawi. Ya, kita tidak bisa menganggap remeh hal-hal framing-framing yang seperti ini. Kita harus berada di garda terdepan untuk meluruskan itu semua. Saya kira intinya begitu ya. Dan terima kasih yang sudah bergabung di live chat. Ini sudah 350-an yang bergabung nonton bersamaan. Hobi nguntetan. Ya, Pak Teguh, Niran, Tong Kabulut, Reza, Sabir, Abdan, Kemal, Top Gun, Awang. Terima kasih ya sudah menyampaikan komentarnya di kolom live chat. Nasudin Cirebon. Ya, kita akan lanjutkan diskusi kita di kolom komentar. Dan kita harus tetap berada di garda terdepan. Meski begitu, tetap kita harus melakukannya dengan cara-cara yang konstitusional. Ya. Ini bukan hal yang provokasi. Justru ini meluruskan fitnah-fitnah, cara-cara kejam yang dilakukan oleh mereka. Saya kira itu. Dan tetap kita harus tenang, santai, relax ya, sambil ngopi.